Dimanapun Anda berada, kembali saya Desi dalam program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Saya boleh minta tepuk tangannya? Oke, pemirsa RCTV dan hadirin yang ada di sini, alhamdulillah kita sudah hadir di Masjid Baitur Rahmah, Ibu ya. Alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita Ibu Dr. Ratnawati yang nanti kita akan mengupas pastinya kami selalu akan menyajikan di setiap episodenya, Bu ya, tayangan-tayangan yang bersifat edukatif, sosialisasi juga untuk masyarakat semuanya terkait Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke, baiklah. Mungkin sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di Masjid Baitur Rahmah, Desa Cilengkrang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Dan sudah hadir juga Bapak Kepala Desa, Bapak Suharde. Terima kasih Bapak, izin sudah diberikan tempatnya Bu ya, untuk kita bersama-sama bersilaturahmi pada sore hari ini. Baik pemirsa, sudah hadir bersama kami Bapak Suharde gitu ya, yang selaku Kepala Desa dari Desa Cilengkrang yang akan sedikit menjelaskan kebiasaannya apa sih Pak selama Ramadan kalau di desa ini Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Yang selamanya di bulan suci Ramadan ya, malam hari pelaksanaan kegiatan Ramadan tuh ya ada pengajian umum. Pengajian umum. Betul. Lantas besoknya lusanya kan istilahnya pengajian rutin tadarusan. Tadarusan ya, sampai malam selesai jam 10, sekitar kurang lebih jam 10 baru itu istirahat. Kegiatan rutin itu tadarus malam. Tadarus malam. Ya, habis selawat, habis tarawih malam. Ya. Kalau kebiasaan makan ya, mungkin biasa di masjid ini melakukan takjil atau apa. Sementara kalau biasa makan itu udah biasa. Udah biasa kalau makan ya, kalau habis maghrib makan dengan ya menunya kebanyakan sayur asam, kadang-kadang di kita sih apa biasanya takjil biasa seperti apa, cendol, es dawet itu yang biasa yang di es dawet itu di situ. Cendol, es dawet, lalu ya kalau menu ini untuk makannya misalnya apa yang sama misalnya sayur masam, ikan teri, kadang pepes itu yang biasa di sini. Iya. Yang biasa menu sehari-hari kalau bulan puasa gitu. Oke, biasa menu sehari-hari. Yang paling yang membedakan adalah takjilnya mungkin lebih disiapkan ya. Biasanya yang manis-manis siapa ya? Cendol ada ya. Cendol. Oke. Terima kasih Pak Suharde. Sama-sama. Terima kasih pemirsa ya. Itu tadi Pak Suharde menyampaikan bahwasanya ada takjil ini varian baru ya Bu ya. Varian baru. Dari awal kita belum menemukan es cendol ya Bu ya. Nah, pemirsa nih, es cendol ini akan dikupas sama Ibu nih ya. Kandungannya seperti apa, lalu juga nanti apakah ini baik dimakan pada saat di awal takjil. Oke, mangga silakan Ibu. Terima kasih Mbak Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang kedua kali Mbak Desi, kemarin di bulan Februari dengan suami sudah kesini menengok Desa Cilengkrang yang kebanjiran ya. Benar ya Pak? Iya. Dan alhamdulillah ke rumah Pak Asep waktu itu disuguhin sate jamur. Karena beliau adalah UMKM binaan saya. Beliau salah satu pengurus sekretaris dari Mitra Sehati Kabupaten Cirebon betul. Yang diketuai oleh Mbak Igin dari wilayah Cirebon Barat. Sekretarisnya Pak Asep ini alhamdulillah aktif dari wilayah Cirebon Timur. Sehingga informasi tentang banjirnya Cilengkrang ini nyampe Pak ke anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, yaitu suami saya yang alhamdulillah sudah 3 periode Pak mengemban amanah dari Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah karena ada penghubung Pak Asep, jadi saya bisa bersilaturahmi yang kedua kali ke tempat ini.
Kalau ke masjid ini alhamdulillah baru kali ini. Dan saya surprise gitu Mbak. Ini lengkap dari yang muda, yang setengah tua, dan yang sepuh. Jadi edukasi saya insya Allah mengena ya Mbak. Betul. Tadi salah satu makanan pembuka pada saat bulan Ramadan oleh Pak Kuwu diterangkan cendol. Enak ya Pak? Apalagi dingin ya, habis haus. Menahan dahaga ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan sedikit yang nanti saya berikan ke Bapak Ibu sekalian bisa mengubah sedikit di bulan suci ini, mengubah pola makan kita menjadi pola makan yang lebih sehat. Di anak-anak ada yang dipegang ya di sini ya. Ada brosur ya? Ada brosur, ada 2. Ya. Nanti boleh silakan yang mana yang mau ditanyakan sama ibu, bapak-bapak juga boleh nanti ada yang bertanya silakan. Nah, kriteria kita sebaiknya dan seharusnya di bulan Ramadan ini pada akhir Ramadan 30 hari kita berpuasa dan itu sudah suatu kewajiban bagi umat Islam. Seharusnya kita bertambah sehat ya Pak Ustadz, Pak Kiai Pak Kuwu. Kenapa? Yang saya rasakan ya, mungkin mudah-mudahan tidak di Desa Cilengkran. Setiap sehabis bulan puasa, pada saat Idul Fitri itu puskesmas dan rumah sakit itu malah penuh. Iya, sudah dijawab Mbak Desi ya, ngerasa aja. Kalau orang Cirebon bilang ngerasa. Kalau di sini bahasanya Sunda ya Pak. Jadi sudah terbayang ya, seharusnya Indonesia ini dengan umat Muslim terbesar di Indonesia dan umat Muslim terbesar terbanyak di dunia. Ramadan ini menjadi salah satu titik awal bahwa kesehatan kita itu lebih baik dari sebelum Ramadan, bukan malah lebih buruk. Jadi kita kupas sedikit. Di sini mungkin adik-adik ada yang pegang ya, ada detoksifikasi, proses alami tubuh untuk mengeluarkan atau menetralkan racun yang sudah kita makan itu Pak. Allah itu sebetulnya sudah memberikan kita istirahat selama 30 hari atau 29 hari selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dipaksa ya, bapak-bapak yang gak pernah sunnah juga harus. Karena ini mah kewajibannya. Tetapi kenapa malah di bulan suci Ramadan itu harusnya kita tambahin kotak infaknya, tetapi kebutuhan di rumah makin besar. Sebetulnya sudah diajarkan betul itu Mbak Desi, bahwa kita makan itu biasa 3 kali sehari, dikurangi 1 kali saja. Seharusnya kita berpikir bahwa 1 kali yang makan siang itu jangan ditumpuk untuk buka, dimasukin ke kotak amal, bukan nambah. Bener nggak ibu-ibu di sini pada nambah? Bapak-bapak kerasa nggak? Ya harus lebih lagi, apalagi nanti menjelang Idul Fitri. Kebutuhan makin banyak dan itu terjadi di Indonesia itu setiap tahun pasti ada kenaikan harga karena kenaikan kebutuhan, padahal harusnya berkurang, yang bertambah itu saldo masjid gitu. Betul ya Pak ya. Nah ini kenapa saya bahas detox, ada nggak keluhan kira-kira habis buka seperti ini, yang sakit kepala, ada harusnya bulan puasa 30 hari turun berat badan, ini malah naik gitu. Ada nggak kok gara-garanya kurang minum nih gara-gara puasa jadi sulit buang air besar ya, yang disalahin air ya. Nah kalau siang ngantuk, ada nggak di kriteria di bulan puasa seperti itu? Ada ya. Hampir semua ya. Hampir semua mengalami. Harusnya di bulan puasa itu nambah produktif. Karena Nabi sendiri, Pak Ustadz mana di sini Pak Ustadz nanti yang ngupas hadisnya, ngupas Al-Qur'annya.
Nabi sendiri pernah berperang pada saat bulan puasa, benar nggak? Boro-boro orang Indonesia perang. Dikerja di kantor saja dikurangi jam kantornya, benar nggak? Malah akhirnya kok jadi dianggapnya Muslim itu tidak produktif gitu. Ayo dirubah Pak cara kita memandang Ramadan, terutama anak-anak mudanya, generasi penerus. Kalau yang sudah sepuh seumuran dengan kita sudah penuh dengan gula ini Mbak. Jadi manis. Ya sudah manisnya sudah kelebihan ya, bahkan harus dikurangi manisnya karena gula darah di dalam tubuh kita sudah pada melonjak gitu. Nah itu salah satunya tadi Pak, cendol. Bukannya nggak boleh makan cendol, tetapi ya, ada tetapinya. Cendol itu dari beras ya, karbohidrat lagi kan gitu. Lalu gula itu lagi glukosanya nanti di glukosa cepat yang akhirnya menimbulkan lonjakan di dalam tubuh kita. Dan tambah lagi dengan es. Nikmat ya Pak. Nikmat ya Dek. Dari hari ke hari saya berkeliling ini dengan Mbak Desi selalu mengatakan boleh nggak sih minum es? Boleh, tapi nanti tunggu waktunya. Sebetulnya yang paling baik adalah memang Rasulullah itu mengatakan berbukalah dengan yang manis ya. Lihat adik-adik aja sudah manis Pak sebetulnya. Jadi nggak usah dengan gula lagi. Jadi manis itu kriteria manis yang Rasulullah katakan adalah dengan kurma. Gulanya gula sederhana, gampang dicerna oleh perut, dan itu menyehatkan, sudah pasti di dalam Al-Qur'annya juga ada kriterianya. Dan itu kurma juga sudah di surat Maryam ya Pak. Pada waktu Maryam akan melahirkan, itu kan mengasingkan diri. Allah mengatakan bahwa goyangkan pohon kurma yang ada di sampingmu. Jadi sumber tenaga paling utama itu ya kurma. Padahal tidak makan apa-apa, tapi bisa melahirkan dengan sempurna seorang Nabi Isa alaihi salam. Nah itu sudah jelas Pak kriterianya gitu yang dikatakan manis. Es boleh, tetapi es itu hawa nafsu Pak. Ya hawa nafsu yang harusnya dicegah pada bulan Ramadan. Jadi esnya nanti deh awal-awal kita berbuka dengan yang manisnya kurma atau buah. Kurma itu buah ya Pak, jadi identiknya dengan buah apa saja. Kalau ada pisang di daerah sini ya boleh dengan pisang atau dengan buah yang lain silakan. Tetapi kalau bisa nih tahan dulu esnya dengan air hangat. Karena perut kita dalam keadaan kosong. Jadi kriteria nanti pusing setelah buka jadi males sholat maghrib, puasanya puasa, sholatnya enggak. Ya kewajiban yang pertama ditanya pada saat kita nanti di alam kubur adalah bagaimana tentang kita sholatnya, ya bukan puasanya gitu. Puasa full tapi diisi harinya dengan tidur full. Tidak produktif sama sekali. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan Mbak Desi. Iya. Mungkin nanti disambung dengan pertanyaan. Betul. Oke, itulah tadi ya penjelasan dari Ibu terkait dengan tadi karena Bapaknya mengatakan cendol ya Bu ya. Baru nemu hari ini. Baru nemu hari ini gitu kan. Tapi memang tadi kombinasi tetap es ya Bu ya. Rasanya memang rata-rata es. Betul, masyarakat Indonesia memang kayaknya nggak mau jauh dari es ya kalau bulan puasa itu. Tapi tadi ya Ibu sampaikan bahwasanya es boleh, hanya sebaiknya waktunya saja yang setelah kita memakan kurma yang tadi disunahkan juga oleh Nabi. Oke, baik itu tadi penjelasan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke, seperti di awal ya Bu ya, kita akan selalu memberikan edukasi. Tadi Ibu sudah menjelaskan terkait tadi cendol ya. Cendol tuh memang betul enak banget, apalagi dimakannya
pada saat berbuka puasa ya Pak ya. Oh ini kebiasaan orang desa Cilengkrang ini cendol katanya. Tapi tadi ya Ibu melihat bahwa sebaiknya Saya juga suka banget cendol. Suka banget ya Bu ya. Tapi cendol itu sebaiknya diminum, dimakan setelah kita memakan kurma dahulu ya Bu ya. Oke. Nah, oke pada sesi ini kita membuka sesi tanya jawab. Boleh mangga silakan yang mau bertanya seputar kesehatan atau pola hidup sehat, makan sehat seperti apa. Boleh mangga silakan. Mumpung ada pakarnya, ada Bu Dokter. Mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadi dari Cilengkrang. Dadi. Ya, Oke, Dadi. Mas Dadi. Mungkin pertanyaan ini agak sedikit melenceng dari Tema. tema Oke. ibadah Ramadan, tapi ada hubungannya dengan kesehatan, Ibu. Kesehatan, Bu. Ada pernyataan makan buah sebelum makan apa-apa itu bisa mengurangi terbentuknya kanker di dalam tubuh kita. Itu benar apa tidak, Bu? Bisa mengurangi. Dan jadi Mengurangi makan buah terbentuknya itu kanker. baiknya setelah makan, apa sebelum makan. Nah, itu aja Bu pertanyaan saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dadi. Oh ini pertanyaannya baru Bu ya, luar biasa ya. Oke. Nyambung ya, walaupun tidak tetap ya Bu ya, tetap Ramadan juga bisa. Boleh satu lagi dari putrinya, dari perempuannya, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranita. Saya perwakilan dari IRM Masjid Baitur Rahmah. Ingin bertanya kepada Ibu. Ranita ya, Mbak Ranita ya. Iya. Oke. Pertanyaannya kan di sini tentang detoksifikasi. Bagaimana cara mendetoks tubuh yang sudah terlanjur mempunyai banyak racun di dalam tubuh? Oke. Apakah caranya ada obatnya atau misalnya dengan ramuan tradisional? Terima kasih, Oke. Ibu. Terima kasih Mbak Ranita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung semua. Luar biasa ya, pada hari ini pertanyaannya berbeda dengan biasanya Bu ya. Oke. Oke, tadi ada Mas Dadi menanyakan, Ibu kalau buah itu ada pernyataan bahwasanya buah itu bisa mengurangi pembentukan kanker ya dalam tubuh ketika makannya sebelum dimakan berat ya. Nah itu benar apa tidak? Mohon penjelasannya Ibu. Oke, mangga silakan Ibu. Iya. Terima kasih Mas Dadi atas pertanyaannya. Ini tadi menguatkan saya tadi ya. Betul. Bahwa pada saat berbuka sebaiknya dengan buah. Karena buah itu memacu enzim pencernaan untuk siap nanti makan makanan besar. Jadi kalau misalnya makan buahnya, kan pencuci mulut ya di Indonesia ya. Di akhir biasanya Bu ya. Oke. Pencuci mulut sebaiknya air ya. Kalau kita mau mandi kan hadas besar, hadas kecil juga air, bukan dengan air yang buah. mengalir, betul. Sebaiknya memang makan itu diawali dengan makan buah atau sayur. Oke. Jadi enzimnya sudah siap untuk mencerna makanan besar, sehingga makanan yang kita makan itu bisa diuraikan dengan sempurna. Tetapi kalau makan buah itu di akhir malah kehambat gitu. Jadi sudah ada dulu makanan yang harusnya dicerna, tetapi enzimnya baru ada belakangan. Nah itu yang akhirnya menyebabkan sembelit. Kalau sudah sembelit nggak bisa ke belakang, yang tidak tiap hari kotorannya dibuang, bisa memicu kanker dari usus besar. Oke, betul. Itu Mas Dadi penjelasannya. Iya, jadi itu tadi ya pemirsa, ini juga edukasi juga nih Jadi untuk pencuci pemirsa. mulut cukup dengan air. Oke ya, sepakat ya. Padahal sebetulnya ya Bu ya, Iya. pencuci memang kita taunya yang buat mencuci itu adalah air pembersihnya. Iya. Tapi terkadang ini malah dialihkan ke buah gitu ya Bu ya. Di dalam Al-Quran juga sebetulnya ada, tapi saya tidak hafal nih, nanti Pak Ustadz yang PR-nya Oke, Mbak Desi. betul. Jadi di situ makanlah buah dulu, baru yang lain gitu. Oke. Jadi sudah jelas di dalam Al-Quran juga ada Dijelaskan. bahwa buah dulu, baru yang lain, bukan yang lain dulu, baru buah. Iya, nah itu sekali lagi ya pemirsa ya, bapak-bapak ibu sekalian gitu, bahwasanya ibu melihat sisi yang pertama dari sisi syar'i menurut Islam dan juga dilihat dari sisi kesehatan karena beliau adalah seorang dokter. Tadi ya disampaikan bahwasanya ternyata ini juga pelajaran buat kita semuanya, edukasi juga bahwa
sebelum kita makan berat itu sebaiknya kita makan buah dulu agar tadi ya Bu ya enzimnya bisa tercerna dengan baik ya. Oke Ibu, terima kasih, ini edukasi sekali Bu ya. Saat bulan puasa sebaiknya setelah buah tidak langsung juga makan, tetapi sholat dulu, maghrib bersama 15 menit itu sudah cukup, enzimnya keluar di dalam perut, baru kita makan besar. Insya Allah tidak ada kembung lagi. Alhamdulillah. Ya. Iya, luar biasa ya Pak ya edukasinya Jadi Pak ya. kalau mau makan cendol belakangan. Jadi ke cendolnya biasa 2 gelas, cukup setengah gelas. Oke, gitu ya. Oke, Ya, gitu ya Mas Dadi ya. Penjelasannya cukup ya. Oke, tangguh. Luar biasa. Ini edukasi sekali buat kita semuanya. Boleh dong minta tepuk tangannya untuk Ibu Ratna. Ranita belum. Oh ya, nanti ya Ibu. Lanjut ke Mbak Ranita tadi ya, Mbak Ranita. Gimana sih Bu caranya mendetok tubuh kita yang sudah terlanjur banyak racun ya dalam tubuh kita? Apakah tadi ada ramuan atau ada, mungkin Ibu bisa jelaskan lebih teredukasi dari sisi kesehatan dan juga sisi Islamnya. Silakan Ibu. Alhamdulillah kita sebagai orang Muslim sudah ada detok yang diajarkan oleh Rasulullah melalui Al-Quran dan sunnahnya ya. Ada, kita diwajibkan, dipaksa itu sebetulnya untuk detox selama 11 bulan. Kalau kita mesin Pak Ustadz, Pak Kuwu, selama 11 bulan kita makan full di siang hari, 3 kali sehari makan. Kita dipaksa makan itu untuk buka dan sahur selama bulan Ramadan 2 kali. Tetapi ya itu lagi, jangan sampai balas dendam. Makan siang dialihkan untuk makan buka ya, sehingga pada saat seharusnya kita menambah ibadah di bulan Ramadan, yang ada kita sudah ngantuk. Sudah ngantuk berat, dan kita sudah tidak lagi bersemangat untuk ibadahnya. Dan ya tadi harusnya di bulan Ramadan itu kita banyak beramal. Ternyata pengeluaran di rumah bapak-bapak menambah, menguras saldo, sehingga harusnya masjid ini cepat selesai gitu. Jadinya lebih banyak untuk membeli kebutuhan pokok Mbak Desi. Betul. Itu ya satu, sebetulnya detok alami dan sudah ada secara Islam, dan itu pasti benar. Karena saat ini kriteria orang yang sakit kanker pun salah satu detoknya untuk berpuasa. Dan ada yang berpuasanya itu diminta 1 minggu 2 kali. Kita punya nggak Pak Ustadz? Punya. Pak Kuwu, kita punya seminggu 2 kali dengan puasa Senin Kamis. Ada yang diminta penelitiannya itu dalam 1 bulan 3 kali. Kita punya nggak Pak? Punya dengan Ayamul Bid. Ayamul Bid. Kenapa kita Ayamul Bid? Karena gravitasi bumi dengan bulan itu sedang dekat Pak. Coba perhatikan, saya suka ngeri kalau di pertengahan bulan. Kenapa? Banyak kejadian musibah biasanya di situ. Ya, karena coba perhatikan, alam ini pasti mempunyai isyarat ya. Jadi kita disunahkan puasa kalau kita puasa pasti lebih banyak zikir kan Pak? Ya nggak mungkin kan kita nonton YouTube. Sayang puasanya gitu. Nah itu yang kalau masih kita juga merasa masih kok badan saya masih tidak enak, sudah dengan Ramadan 30 hari atau 29 hari, sudah Senin Kemis, sudah dengan Ayamul Bid ya, masih ada lagi satu lagi sunnahnya, yaitu puasa Daud. Yang sehari puasa, sehari buka. Tetapi Allah itu menurunkan puasa dengan berbagai kriterianya, dengan berbagai anjurannya. Beliau juga tidak Allah itu tidak menyiksa manusia sebagai hambanya, karena kita tidak diharuskan puasa yang tidak berbuka. Kita masih diharuskan berbuka, tapi berbukanya juga ada tuntunannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Barangkali itu Mbak Desi. Iya, oke. Kita tidak perlu detok lah. Tidak perlu kalau detok, sudah mengikuti sunnah Rasulullah. Apapun yang diajarkan tidak akan berlebihan oleh Allah, dan
Rasulullah yang diajarkan ke umatnya. Mbak Ranita sudah paham ya Mbak Ranita ya, bahwasanya detok yang memang dianjurkan oleh Islam dan baik menurut kesehatan adalah berpuasa. Oke, sudah jelas ya, tadi Ibu sudah gablang, dan kita juga sering sekali Bu ya menyampaikan ini ya Bu ya di episode sebelumnya, bahwasanya memang detoknya orang Islam itu adalah puasa. Ya sekarang ini ketika kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Tadi Dengan kalau kurang, berbuka dan sahur yang betul. yang betul pastinya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Oke Ibu, terima kasih Ibu tadi paparannya luar biasa, memberikan edukasi untuk kita semuanya ya. Mungkin yang hari ini juga baru bergabung bersama kami, mungkin saksikan terus nih tayangannya, karena tayangan ini tidak hanya memberikan sosialisasi tapi juga edukasi untuk dari sisi kesehatan, baik dari sisi syar'i dan sisi islami. Mungkin dari bapak-bapaknya ada yang ditanyakan nih yang sudah sepuh. Oh ya Bapak, siap Pak? Jangan sepuh sih, Oh senior. iya senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Bapak Samsudin Pak Samsudin. dari perangkat desa. Alhamdulillah hadirin. Perlu Ibu ketahui bahwa di bulan suci Ramadan yang paling utama itu siapa sih yang diwajibkan untuk berpuasa? Yang satu. Yang kedua, di dalam berbuka puasa makanan apa yang paling utama gitu. Karena tadi kata Ibu buah ya. Namanya buah itu kan banyak, tapi yang paling utama itu apa? Oke. Terima kasih Ibu, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syamsuddin, luar biasa ya tadi pertanyaannya ya Bu ya. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Ibu pertanyaan dari Pak Syamsuddin Bu. Iya. Terima kasih Pak Samsudin. Bapak saya namanya Samsu tapi nggak pakai din. Iya, nyambung. Masih link. Masih link. Aduh. Tadi ditanyakan kriteria orang berpuasa. Kalau secara syar'i Pak Ustadz ya, nanti yang menjelaskan ya. Mana Pak Ustadznya di sini? Oke. Nanti Pak Ustadz yang secara syar'i. Kalau secara kesehatan tentu yang orang sehat, Pak. Ya betul. Tetapi banyak penelitian, bahkan orang yang sakit kanker pun disuruh berpuasa itu loh Pak. Ya. Jadi selama masih dalam pengawasan dokter itu ya nggak ada masalah Pak. Orang yang dengan kencing manis pun masih bisa berpuasa, hanya pola makan obatnya yang dirubah itu. Kalau misalnya gagal ginjal mau puasa, tanyakan dulu ke dokternya ya, karena kan ada orang yang memang tidak bisa dengan tanpa obat ya. Tetapi yang jelas kalau secara kriteria agama puasa Ramadan itu untuk yang sudah baligh, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi kita kadang mengajarkan ke anak-anak bahwa berpuasa itu kewajiban ya, walaupun kadang-kadang puasanya setengah hari ya, nyambung buka gitu. Jangan sampai ada bapak-bapak ngantor begitu Mbak. Dari rumah sahur sampai kantor buka, sampai rumah baru buka lagi. Insya Allah di masjid ini nggak ada ya. Nah itu jadi kriteria itu semua ya Pak, untuk orang yang memang mampu. Kalau dalam perjalanan kan diperbolehkan, itu musafir kita. Dan kriteria mampunya seperti apa? Kalau yang punya penyakit silahkan konsul dulu. Sampai di mana? Saya dulu pernah Mbak Desi anak yang kedua, karena dokternya mengatakan silahkan berpuasa. Saya berpuasa sampai 18 hari. Waktu itu sudah di atas 7 bulan. Nah, karena saya bekerja, saya waktu itu masih PNS, saya berangkat pagi, pulang setengah 5, sampai rumah kadang praktek lagi sampai jam 9, sehingga cairan yang kurang.
Nah di hari ke-18 itu anak saya muter, Wah. Jadi kepanasan. Ternyata ketubannya sudah sedikit. Nah itulah walaupun saya dokter ya, karena kita merasa kuat gitu. Akhirnya kita mengikuti keinginan, bukan mengikuti apa yang seharusnya. Sehingga saya sempat dirawat 3 hari, tapi boleh melanjutkan puasa dengan yaitu minum itu harus tetap cukup 2 liter. Gimana caranya kembung kan? Tadi insya Allah esnya sedikit Pak. Kalau kita minum buka 1 gelas air hangat, pada saat makan kurma atau buah setelah itu minum lagi 2 gelas, sholat maghrib makan. Nah setelah makan pasti minum kan, minum lagi 1 gelas itu sudah 3. Nah sebelum tidur minum lagi, bangun tidur minum gitu. Itu insya Allah terpenuhi ya. kebutuhan cairannya. Jadi kalaupun ada yang hamil dan memang kuat, diperbolehkan oleh dokternya, insya Allah anaknya juga lebih tahan untuk berpuasa ya. Jadi badannya lebih langsing daripada kakak dan adiknya. Anak saya nomor 2 lencir kalau orang Jawa bilang. Jadi tidak gendut karena makannya juga pola makannya tidak banyak gitu. Insya Allah. Kalau untuk ibu-ibu pasti seneng deh. Bapak-bapak juga sekarang yang sehat itu yang bukan kurus ya, yang sehat itu ya memang yang kita bisa mampu kita berkarya itu. Oke Pak Samsudin, cukup Pak penjelasan dari Ibu. Oke, terima kasih. Tadi dijelaskan juga ya Bu ya, bahwasanya memang kalau kriterianya sudah Al-Quran pun sudah menjelaskan ya Bu ya, siapa-siapa saja yang boleh berpuasa gitu kan. Kalau buahnya, kalau buah sebetulnya apa saja ya Pak. Tapi kalau misalnya memang kita pada saat musimnya panas, itu biasanya kan buah-buah yang mengandung air yang sebaiknya. Dan, kalau misalnya durian boleh nggak Dok? Ya boleh, tapi jangan pada saat buka. Lagi-lagi kriteria sesuai Rasul ya adalah buah kurma. Dan kalau mau merujuk buahnya yang ada di Al-Quran, apalagi coba? Saya lempar lagi ke Pak Samsudin. Apa yang ada di Al-Quran? Nah, oke? Ya. Apalagi? Ayo, siapa yang baca Quran dengan terjemahannya di sini? Anggur. Nah, itu yang kriterianya. Pisang itu banyak kalium dan karbohidratnya juga besar. Tapi kalau misal makan pisang Ambon jangan 1 ya, Pak. Itu sudah cukup sebetulnya sama dengan porsi nasi. Jadi kalau sudah makan pisang buat tangan oleh-oleh boleh Pak, nanti ada. Oke. Ya. Nanti kalau saya pulang minta, maksudnya bukan minta, tolong dibagikan itu ya. Ya, tape. Buat kosa. Oke. Ya, ini tape ini bagus juga buat pencernaan. Ya, oke. Ini buat pencernaan bagus tape ini. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangannya buat Pak Samsudin. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke, nah kali ini kembali Ibu Ratna meluncurkan UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Sudah ada Mbak Igin, maka silakan Mbak Igin diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah pada sesi kali ini Mitra UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon binaan Ibu Dr. Ratnawati MKKK. Alhamdulillah di Desa Cilengkerang ini kami hadirkan beberapa merek yang akan masuk Bu ke Mitra Sehati Bu. Alhamdulillah. Dan ada yang sudah juga di Desa Cilengkerang. Baiklah, dari yang sudah dulu Bu, adalah produk Namina Bu, yang milik dari Mbak Esna. Rengginang Namina dengan tape ketan dari daun jambu ya. Dan produk yang ketiga yaitu Devana Cookies.
dibuat oleh Ibu Titi ya. Selamat bergabung ya Bu di Mitra Sehati ya Bu. Pembinanya Ibu Dokter Ratnawati. Ya alhamdulillah. Ya, anggota baru lagi nih Bu yang kedua yaitu dari Arakik Mbak Santi. Ya alhamdulillah. Ya ini produk Arakiknya. Iya, nanti komposisinya bisa dijelaskan masing-masing. Ya baiklah, dari Mbak Esna nih yang punya produk tape ketan dan rengginang Namina. Ini komposisinya apa nih Mbak? Tape aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tape ketan Namina. Komposisinya tape beras ketan bersama ragi untuk fermentasi. Itu saja. Jadi ini tanpa gula, tanpa manis alami gitu. Enggak ada, cuman beras ketan sama ragi aja ininya. Iya. Yaudah, assalamualaikum. Yang selanjutnya nih anggota Mitra Sehati yang baru dari Desa Celengkrang nih ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita bina bersama dengan Ibu Dokter Ratnawati, yaitu Delvana. Gini ya. Ini dulu. Cake dulu. Ini ada Arakik. Luar biasa Bu, hadiah buat Ibu Dokter. Ditunjuk saja. Silakan Mbak Ara, itu bolunya ukurannya berapa, komposisinya terbuat dari apa aja biar Bu Dokter bisa memadukan dari kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu komposisinya telur, terigu, gula pasir, pengembang, terus vanila. Itunya mentega putih. Sama gula halus sama susu. Udah. Semuanya dicampur. Itu ukurannya 20 cm. Makasih Ibu. Iya boleh. Buat mencoba Ibu. Ya, selanjutnya dari Delvana Cookies, Bu Titi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu cookies komposisinya adalah yang bentuknya yang mana? Ini kan cookiesnya ada 4 ya? Iya. Sama saja itunya ya. Sama aja Iya. dasarnya. Bahan dasarnya sama aja, terigu, telur, sama butter, gula pasir. Ya udah itu aja. Tambah coklat ya. Oh itu, yang itu coklat, bola-bola coklat. Jadi aneka ragam ya. Iya. Selamat bergabung. Kue lebaran. Lebaran cocok benar untuk Desa Celengkrang bisa titik ya. Makasih. Ya, alhamdulillah Pak Kuwu di desa ini sudah terbentuk, sudah bergabung Mitra Sehati Kabupaten Cirebon yang dibina oleh Ibu Dokter Ratnawati. Nanti saya inginnya kenapa menghadirkan remaja masjid agar mereka juga tertarik untuk menjadi pelaku usaha. Jadi keluar sekolah itu tidak hanya pengen kerja, tetapi mereka bisa untuk usaha. Dan ada dari seniornya nih yang sudah mereka jadi tinggal bergabung. Insya Allah nanti ada pelatihan. Iya, oke. Insya Allah Pak, kedepannya Mbak Igin dengan Pak Asep yang sekretarisnya bisa membina adik-adik yang di sini. Oke, terima kasih Mbak Jin. Oke, pemirsa, itulah tadi produk-produk yang diluncurkan oleh Mitra Sehati